Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di my YouTube channel Adam Farizal. Sebelum kita simak videonya, silakan teman-teman dari perusahaan, teman-teman mahasiswa untuk subscribe, like, share, and comment. Nanti di akhir video Anda bisa mengajukan pertanyaan kepada saya sehingga bisa dijadikan video untuk berikutnya. Baiklah, ada satu yang menarik. Kemarin kita bahas tentang bagaimana memanusiakan manusia ya, karena itu adalah bagian dari tugasnya SDM gitu ya. Ada satu yang menarik adalah yang sebenarnya menarik adalah suatu pemberitaan yang baru muncul di media massa, media elektronik banyaknya ya, karena kita sering aktif sekarang di media sosial, Instagram dan sebagainya, Twitter. Ada suatu pemberitaan bahwa perusahaan Rush Entertainment ya, yang pemiliknya adalah Raffi Ahmad ya, dan istrinya Gigi ya. Bagaimana dia mengeluarkan satu statement gitu ya, mengeluarkan suatu pengumuman baru, announcement baru kepada publik ya, bahwa karena diberlakukannya lockdown, maka para karyawannya harus ada namanya WFH gitu ya. Semua kerja di rumah. Yang menariknya adalah di sini adalah karena WFH umum ya, karena semuanya rata-rata perusahaan sekarang melakukan WFH ya, work from home semuanya. Tapi yang menariknya adalah di sini dia tidak mengurangi gaji pegawai ya gitu ya, bahkan dia menambah gaji pegawainya sebesar 20% katanya begitu. Di saat katanya, kata Raffi Ahmad ini ya, di saat perusahaan-perusahaan lain pada mengurangi gajinya, malah Raffi Ahmad dia menaikkan sebesar 20%. Dia memberikan waktu seminggu untuk WFH, tapi melihat lagi bagaimana kondisi saat nanti akan berkembang ya. Nah, yang menarik adalah di sini bagaimana Raffi Ahmad gitu ya. Saya juga tidak tahu kebenaran aslinya atau tidak ya, tapi kita melihat berdasarkan dari pemberitaan saja ya. Tapi bagaimana kita lihat bagaimana memanusiakan manusia yang dilakukan oleh Raffi Ahmad gitu ya, itu sangat baik sekali dampaknya terhadap perusahaan. Kenapa demikian? Karena yang kita berikan berupa kompensasi kepada karyawan gitu ya, yang merupakan definisinya adalah semua bentuk imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai imbal balik dari pekerjaan mereka gitu ya. Di mana mereka akan memberikan kontribusi yang lebih besar lagi ketika mereka merasa dihargai dengan baik gitu. Apalagi sesuai dengan kinerjanya, apalagi melebihi dari ekspektasi mereka, maka akan muncullah yang namanya kepuasan bagi pelanggan. Ya, pelanggan di sini adalah katakanlah adalah karyawan itu sendiri. Ya, jadi kalau kita lihat kemarin kita bahas bagaimana bahwa SDM itu adalah aset yang paling istimewa dalam perusahaan gitu ya. Jadi kalau perusahaan bisa menjaga asetnya dengan baik, maka akan memberikan dampak yang baik gitu ya. High cost, high impact gitu ya. Bagaimana Raffi Ahmad menerapkan itu dengan baik sekali gitu ya. Dia memberikan investasi lebih, dia menjaga karyawannya dengan harapan tentu saja memberikan kontribusi baik bagi perusahaan. Nah, berarti di sini adalah ada satu unsur dari SDM, yaitu tentang compensation ya, atau remuneration yang salah satunya adalah kompensasi ya. Nah, di situ masuknya adalah pada unsur yang kita berikan adalah benefit and services gitu ya. Bagaimana benefit itu kita berikan kepada karyawan ya, berupa kompensasi tambahan untuk semua karyawan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan yang dilakukan Raffi Ahmad tersebut terhadap semua karyawannya sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan bagi karyawannya. Jadi itu adalah benefit and services terhadap karyawannya ya, dalam bentuk kompensasi tidak langsung. Nah, apapun tujuan dari pemberian imbalan tersebut atau kompensasi tersebut, pertama adalah secara khusus digunakan untuk mengarahkan gitu ya, dan juga mengatur atau mengawasi perilaku karyawan. Nah, kita lihat perusahaan Rush Entertainment menjaga ritme bekerjanya dengan memberikan reward yang baik. Ketika reward yang baik, maka muncul hasil yang diharapkan adalah karyawan yang tertarik untuk bekerja dan termotivasi untuk melakukan pekerjaan sebaik-baiknya bagi organisasi. Yang kedua adalah bentuk kompensasi atau imbalan yang diberikan oleh Raffi Ahmad. Yang kedua adalah menjadi ikatan kerjasama formal antara perusahaan dan karyawan, membuat relationship, membuat
istilahnya dari sini perusahaan tidak lagi menganggap bahwa karyawan adalah salah satu faktor, tapi di sini adalah bagaimana menganggap karyawan itu adalah aset. Berarti di sini prinsipnya adalah sudah win-win solution, gitu, partnership. Nah di sini adalah kalau kita sudah partnership, berarti perusahaan akan memberikan sesuatu kepada perusahaan, artinya kepada karyawan, dan karyawan akan memberikan imbal balik kepada perusahaan. Nah kita lihat di sini bahwa perusahaan saat ini gitu ya, mungkin agak jarang juga terjadi pada perusahaan-perusahaan yang lain ya, mungkin itu yang disampaikan oleh Raffi Ahmad ya. Tapi untuk saat ini adalah rumus yang paling baik, formula yang paling baik seperti itu. Bagaimana perusahaan bersinergi baik, bersimfoni baik dengan karyawannya untuk menghadapi kondisi saat ini gitu ya, yang sangat uncertainty, gitu, sangat tidak pasti. Oleh karena itu perusahaan membentuk satu kerjasama yang baik, membuat ikatan emosional yang baik. Yang diharapkan adalah unsur yang lainnya adalah kualitas dalam bekerja sangat baik, quality of work-nya menjadi baik. Tujuan kompensasi sangat baik sekali gitu, karena dia memberikan reward kepada karyawannya tanpa ada MBA apapun juga, kita bilang demikian gitu ya. Bagaimana dampaknya pada karyawan pun dia akan mendoakan perusahaannya dengan baik. Karena saat ini paling penting adalah unsur doa, karena kita juga butuh gitu ya, karena untuk menjaga perusahaan ini menjadi baik maka butuhlah suatu semangat yang sama gitu, satu doa yang seragam gitu ya. Jadi bagaimana kita lihat di akhir artikel tersebut, nanti akan saya tampilkan bagaimana karyawan dari RAS Entertainment itu mendoakan perusahaan RAS itu gitu ya, untuk lebih maju lagi, untuk lebih berkah lagi gitu ya. Jadi doa-doa mereka itu terkumpul dengan baik gitu, sehingga bisa memberikan kontribusi yang baik gitu. Jadi ini adalah salah satu yang menarik bagi kita juga gitu, memanusiakan manusia. Karena selama ini mungkin karyawan hanya sebagai faktor produksi, sekarang sudah berubah gitu, dalam bentuk memberikan kompensasi yang baik, yang sesuai, yang adil, yang fair gitu ya, yang transparan dan sebagainya juga, sehingga dampaknya perusahaan akan mencapai korporasi goalnya akan tercapai, karyawannya akan sejahtera, memberikan kinerja yang baik, maka korporasi goalnya pun akan baik. Jadi asas kompensasi itu ada beberapa asas. Pertama adalah asas adil yang kita bahas saat ini. Adil, misalnya kompensasi diberikan kepada setiap karyawan harus sesuai dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, resiko pekerjaan, tanggung jawab, jabatan, dan memenuhi internal konsistensi tadi gitu ya. Ya kalau kita lihat perusahaan RANS baik gitu ya. Ya inilah gitu ya. Asas adil itu diterapkan oleh perusahaan untuk menghadapi kondisi saat ini di mana menganggap karyawan itu adalah part of company gitu ya. Untuk maju bersama, untuk bisa survival, perusahaan menggandeng erat, membuat suatu ikatan yang emosional yang baik dengan karyawannya gitu. Sehingga karyawan akan memberikan kontribusi yang baik juga. Jadi linear gitu ya, sejalan dengan baik gitu ya, sesuai satu arah gitu. Wah, itulah yang mungkin saya dapatkan sampaikan saat ini. Semoga menjadi suatu motivasi kepada perusahaan-perusahaan lain gitu ya, untuk bisa bangkit kembali atau memberikan suatu angin segar juga bagi karyawan juga gitu ya, dari RAS Entertainment juga ya. RAS juga dapat bekerja dengan baik, semoga hasilnya menjadi lebih baik. Itu saja. Silakan untuk kalau ada pertanyaan Anda bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar atau follow Instagram saya Adam Farizal. Anda bisa direct message ke saya kalau ada pertanyaan apa-apa untuk bisa jadikan video berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.